warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2301030034 dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konseling multibudaya dan keragaman. Bagaimana seorang konselor dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya klien, apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, konseling multibudaya dan keragaman adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan lain-lain dalam proses konseling. Seorang konselor yang menggunakan pendekatan ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk menangani klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Konselor dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya klien dengan berbagai cara. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran budaya. Seorang konselor harus meningkatkan kesadaran tentang budaya mereka sendiri dan budaya klien yang akan ia tangani. Yang kedua, mengidentifikasi bias. Konselor harus mengidentifikasi bias budaya yang mereka miliki dan berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Konselor harus menghargai perbedaan antara budaya klien dari budaya yang lain. Yang keempat, mengikuti pelatihan. Seorang konselor harus mengikuti pelatihan tentang isu-isu keberagaman dan budaya-budaya yang lain. Berikutnya itu strategi yang dapat digunakan oleh seorang konselor untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama itu ada menggunakan pendekatan yang fleksibel. Seorang konselor harus menggunakan pendekatan yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien yang sedang ia tangani. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Konselor harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh klien. Yang ketiga itu menggunakan contoh yang relevan. Seorang konselor harus menggunakan contoh yang relevan dengan budaya klien. Dan yang keempat itu menghargai nilai-nilai klien. Konselor harus menghargai nilai-nilai klien dan tidak memaksakan nilai-nilai mereka sendiri terhadap klien tersebut. Yang kelima, menggunakan teknik konseling yang sesuai. Konselor harus menggunakan teknik konseling yang sesuai dengan budaya yang diikuti oleh si kliennya. Yang keenam, mengikuti norma-norma budaya. Konselor harus mengikuti norma-norma budaya kliennya seperti menghormati orang tua atau menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketujuh itu menghargai perbedaan agama. Konselor harus menghargai perbedaan agama antara ia dan kliennya dan tidak memaksakan agama mereka sendiri. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan yang holistik. Seorang konselor harus menggunakan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sosial, dan spiritual klien. Dan yang kesembilan yaitu mengikuti pelatihan berkelanjutan. Konselor harus mengikuti pelatihan yang berkelanjutan tentang isu-isu budaya dan keragaman. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, seorang konselor bisa membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda dan memberikan layanan konseling yang efektif kepada klien tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.